Shalom, selamat pagi, sahabat GSS yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa kekal, sumber segala kasih karunia yang mengaruniakan kami semua yang baik. Kami buka hati kami untuk menerima kekuatan yang baru. Engkau dikuatkan di dalam kami Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau bangkit dan Engkau berkuasa. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami sambut berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Sekali lagi katakan, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi menjadi doa kita. Kita katakan, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, ku haus padamu, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku,
Yesus Tuhan bagi semua bangsa. Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak. Sebab Engkau Tuhan, bangkitlah roh-Mu di dalam kami Tuhan. Dan kami terus akan bersyukur, kami terus akan bersujud di hadapan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Kau Tuhan Allah yang hidup. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Bangkitlah roh-Mu di dalam kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Belas kasihan-Mu Engkau curahkan dan kami bangkit. Engkau lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Terseraklah segala musuh kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom brother and sister di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Engkau yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan memuaskan kerinduanmu. Dia akan menuntun kita, Dia akan pimpin langkah kita. Taatlah, maka Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya, bahkan di tempat ini Tuhan mencurahkan belas kasihan-Mu. Ketika kita izinkan roh Tuhan bangkit di dalam kita, maka kuasa nama Yesus bangkit dan Yesus menjadi Tuhan, Yesus menjadi Raja bagi semua bangsa, semua orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Allah bangkit, terseraklah segala musuh-musuhnya. Percaya, percaya, dan percaya. Amin. Shalom. Sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita menikmati berkat Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi, please like, comment, share, and subscribe for more videos untuk Gracia Hope Compassion Channel lebih lagi menyatakan kemuliaan Tuhan lewat firman yang disampaikan setiap pagi, setiap hari. Pagi hari ini Bapak Ibu sahabat GCC, kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk bangkit. Ketika Tuhan Allah bangkit, terseraklah semua musuh-musuhnya. Amin. Mazmur 68 hingga Mazmur yang ke-72 perarakan kemenangan Tuhan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud berkata seperti ini, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri di hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tidak akan bertahan, saudara. Tetapi orang-orang benar akan bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Katakan yes, yes, yes. Mazmur 69, doa di dalam kesesakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terposok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan dan lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, orang-orang yang rendah hatinya dan bersuka citalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Amin. Orang yang mencari Tuhan, hatinya akan hidup kembali, hatinya akan bangkit. Amin. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan memandang hina orang-orangnya yang dalam tahanan. Mazmur 70, doa meminta pertolongan untuk pemimpin biduan. Lagi-lagi saudara, dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Ya saudara, tapi aku ini sengsara dan ya Allah, aku ini sengsara dan miskin. Segeralah datang, Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan. Jangan lambat datang. Amin. Mazmur 71 berkata, doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Mazmur 72, doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas. Saudaraku, jadi Mazmur Daud itu pada umumnya dituliskan oleh Daud, namun ada juga Mazmur yang dituliskan oleh Raja Salomo. Luar biasa ya saudaraku,
Mazmur itu memberikan perenungan, memberikan sela, memberikan res dalam hidup kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban, yaitu kemenangan demi kemenangan. Pagi hari ini, Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati, kita akan belajar dari Mazmur 68. Allah Yahweh bangkit, terseraklah musuhnya. Allah Tuhan kita yang dahsyat itu bangkit, terseraklah musuhnya. Saudaraku, di dalam dunia ini, di dalam hidup ini ada begitu banyak musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu adalah lawan kita yang tidak menginginkan kita berhasil. Musuh-musuh kita itu kadang adalah musuh dalam selimut, orang-orang terdekat dengan kita yang membuat kita terintimidasi, yang membuat kita merasa down, bahkan suami, istri, anak, orang tua, mertua, orang-orang terdekat dengan kita sendiri. Ketika kita mengikuti Tuhan, tidak selalu mereka mensupport, tidak selalu mereka dalam keadaan menopang kehidupan kita. Seringkali menjadi intimidasi dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan pernah menyalahkan situasi, jangan pernah menyalahkan keadaan, tapi biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, bangkitkan Tuhan di dalam hidup. Saudara, saya mau bilang begini, Tuhan bangkit, terseraklah musuh. Jadi Tuhan tidak perlu mengalahkan musuhnya satu persatu, saudara. Ingat, Tuhan bangkit, terseraklah musuhnya. Tidak perlu Tuhan menyelesaikan satu persatu musuhnya, karena Dia bangkit saja, semua musuh-musuh itu rebah. Walau 10.000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan. Kenapa? Kebangkitan Tuhan di dalam kehidupanmu sanggup membuat engkau menjadi kuat dan musuh-musuhmu dikalahkan. Nehemia ketika dia mencari Tuhan, dengan tangannya satu dia membangun, dengan tangan kanannya dia berperang, dengan doanya dia menyembah Tuhan. Tobia, Sambalat, orang-orang yang mengepung dia, mengintimidasi dia itu tidak berkuasa atas mereka. Ketika Tuhan dibangkitkan di dalam kehidupanmu, maka semua musuhmu terserak. Tidak perlu engkau satu-satu engkau hadapi, karena semuanya Tuhan hadapi. Dengan cara apa? Engkau izinkan Tuhan bangkit dalam hidupmu. Engkau izinkan Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Engkau izinkan Tuhan berhadirat di dalam kehidupanmu, sehingga musuh-musuhmu itu lari ketakutan. Saudara, dengan cara apa? Ketika Mazmur Daud selalu dibangkitkan, dia bangkitkan imannya, dia bangkitkan kepercayaan, dan dia bangkitkan kemuliaan Tuhan di hadapan hadiratnya. Ketika nama Tuhan dimuliakan, maka semua orang tidak tahan berdiri, oleh karena asap dan kemuliaan Tuhan itu turun. Ketika nama Tuhan bangkit, maka terseraklah seluruh musuhnya. Adakah musuh yang tidak bertahan di hadapan Tuhan? Semua musuh-musuh dikalahkan. Baik musuh-musuh itu penderitaan, baik musuh-musuh itu intimidasi, baik musuh-musuh itu sakit penyakit, baik musuh-musuh itu adalah kawanan-kawanan yang menginginkan kejatuhanmu. Perkatakan, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah, Allah bangkit. Ketika Tuhan bangkit di dalam kehidupanmu, engkau akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia menjadi Tuhan dan Rajamu. Dia berkuasa untuk menyelamatkan orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Katakan yes, amin. Saudara, ketika Tuhan bangkit, terseraklah musuhnya. Jadi pertama, saudara, bangkitkan Tuhan dalam hidupmu. Caranya apa? Izinkan Tuhan berkuasa. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam firman Tuhan, di kitab Amsal berkata seperti ini, saudara. Akuilah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, dalam Amsal 3 ayat 6. Ketika kita mengakui Dia, dan dalam segala perkara kita katakan dalam nama Yesus. Di dalam segala perkara kita katakan Yesus baik, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Di situ kekuatan Tuhan bangkit bagi kita. Amin. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Bangkitkan Tuhan dalam hidupmu. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang kedua, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetapi orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan bangkit dan berseraklah musuh-musuhnya. Yang ketiga, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Amin. Perkatakanlah kebesaran Tuhan, kebesaran namanya, bernyanyi dan bermazmur bagi Dia, maka Tuhan bangkit. Itu sebabnya
penting saudara memuji, penting memuja, penting bermazmur, penting menyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan iman. Karena di dalam puji-pujian ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Itulah kebangkitan Tuhan. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Di dalam puji-pujian Tuhan bangkit berkuasa. Makanya saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Perkatakanlah kebesaran namanya, bernyanyi dan bermazmur bagi dia. Amin. Yang keempat, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Kata Yohanes, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tuhan itu datang. Ketika kita bertobat, maka kemuliaan Tuhan itu hadir. Ketika kita menyingkirkan segala masalah, maka Tuhan itu hadir. Daud ketika dia jatuh di dalam Tuhan, dia bertobat sehingga dia dipulihkan. Pertobatan itu merupakan cara kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau saudara ingin melihat Tuhan bangkit dalam kehidupanmu, berikan dia karpet, red carpet. Apa itu red carpet? Darah anak domba Allah yang kudus, yang membasuh dosa dan pelanggaran kita. Berikan dia red carpet. Pertobatanmu merupakan jalan yang engkau persiapkan untuk Tuhan bangkit dalam kehidupanmu. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu ditemukan oleh Tuhan. Yang kelima saudara, ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ya firman Tuhan berkata di dalam ayat 8 dan 9, ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, ya, engkau maju berperang di depan umatmu, bergoncanglah bumi, ya saudara, dan bergoyanglah di hadapan Allah gunung Sinai. Amin. Ketika kita izinkan dia maju berperang, ya, ketika kita izinkan dia bangkit, maka dia maju berperang. Biarkan Tuhan berperang ganti kita. Ayat 8 dan 9. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, saudara, bergoncanglah bumi. Amin. Bapak, Ibu, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan bangkit, izinkan Tuhan yang berperang ganti engkau. Dan sekali lagi, Tuhan hanya perlu bangkit. Tuhan hanya perlu bangkit dan terseraklah musuh-musuhnya. Kalau Tuhan dibangkitkan di dalam hidupmu, ya, maka musuh-musuhmu dikalahkan. Yang keenam, saudara, izinkan sabda firman-Nya menguasai kehidupan kita. Bagaimana cara kita membangkitkan? Yaitu izinkan firman-Nya bangkit di dalam kehidupan kita. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang menyampaikan kabar baik. Itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri. Dan perempuan di rumah membagi-bagi jaran. Amin, saudara. Kalau engkau mau melihat Tuhan bangkit dalam kehidupanmu, sabda firman Tuhan itu juga harus engkau izinkan, luaskan untuk ada di dalam kehidupanmu. Jangan engkau mau Tuhan bangkit, engkau mau Tuhan menyelamatkan engkau, tapi engkau tidak izinkan firman Tuhan menguasai kehidupanmu. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Catat saudara, di dalam Mazmur 68 ayat 12. Betapa indahnya orang yang datang menyampaikan kabar baik. Jadi saudara, kalau orang menyampaikan firman itu sambut. Jangan ditolak, jangan di-reject. Ketika orang menyampaikan firman, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, ya hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Jadi saudara, orang-orang yang mau mengizinkan Tuhan bangkit dari hidupnya, yang mengizinkan sabda firman-Nya menguasai hidup kita. Baca firman Tuhan 5 pasal per hari. Amin. Tiap hari bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel. Baca 5 pasal per hari. Izinkan sabda firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Kalau sabda firman Tuhan itu mendidih, bangkit dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan bangkit dalam hidup kita. Yang ketujuh, percayalah Tuhan menyelamatkan, meluputkan kita dari maut. Ayat 20 hingga 21 berkata, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Saudaraku, kadangkala kita tidak menyadari bahwa betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita karena Dia menanggung bagi kita. Ada orang-orang yang berpikir begini, ya, saya hidup, saya harus tanggung kesalahan saya sendiri. Saya harus tanggung masalah saya sendiri. Akhirnya masalah itu dia pegang sendiri, dia pikul sendiri, dia pikir sendiri, dia renungkan siang malam sendiri. Saudara, kalau mau hidup seperti itu, saudara pikul beban saudara, saudara angkat beban saudara dan pikul beban sendiri.
Tapi kalau saudara mau bangkitnya Tuhan dalam hidupmu dan menyerahkan musuh-musuh, engkau harus percaya bahwa Tuhan memikul segala masalahmu. Masalah dengan suamimu, masalah dengan anak-anakmu, masalah finansial. Izinkan Tuhan memikul beban pergumulanmu. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mazmur 68 ayat 20 hingga 21. Terpujilah Tuhan. Bukan satu hari, tapi hari demi hari yang menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Amin. Sahabat GHCC yang diberkati Tuhan. Kau punya masalah yang begitu berat. Jangan engkau pikul sendiri. Bangkitkan roh Allah dalam hidupmu. Maka Tuhan akan menyelamatkan dan meluputkan kita. Hari demi hari. Amin. Hari demi hari. Bukan hanya satu hari, bukan setahun sekali, bukan sekali seumur hidup, tapi hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Saudara, kepada siapa kita harus takut? Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Roh Allah yang hidup bangkit dan penuhi kita. Ketika Tuhan bangkit, maka satu persatu musuh-musuhnya itu nggak perlu dikalahkan, tapi semuanya terserak. Amin. Bayangkan saudara, kalau Tuhan bangkit, terseraklah musuh-musuh. Pergumulanmu, terseraklah. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, kita berdoa. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Allah bangkit, terseraklah musuhmu. Musuh-musuhmu itu adalah hutang-hutangmu, musuh-musuh itu adalah sakit penyakitmu, musuh-musuh itu adalah orang yang membenci. Musuh-musuhmu itu adalah orang yang merancangkan yang jahat bagimu. Musuh-musuhmu itu adalah orang-orang yang berlari meninggalkan engkau di saat engkau membutuhkan. Musuh-musuhmu itu adalah ketakutanmu. Musuh-musuhmu itu adalah kekhawatiranmu. Musuh-musuhmu itu adalah segala luka-luka batinmu. Musuh-musuhmu itu adalah bagian dari masa lalumu yang perlu engkau pulihkan. Nah, firman Tuhan katakan, bangkitkan Tuhan di dalam engkau. Bersukacitalah, bermazmurlah bagi Dia, percayalah kepada Dia, dan hari demi hari Tuhan akan menyelamatkan engkau. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menguatkan roh, jiwa, dan tubuh, jasmani, dan rohani. Engkau kuatkan, Engkau yang melipur lara kami, Engkau yang melipur segala pelanggaran kami, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan kelegaan. Satu persatu Tuhan, Engkau Tuhan, bukan saja sekedar menyelesaikan, tapi ketika Kau bangkit, semua masalah kami terserak, terorak, di bumi dan di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan. Segala sakit penyakit Engkaulah yang menanggungnya. Dan kekuatan kuasa tangan Yesus yang menolong kehidupan kami. Bapak, kami khusus berdoa Tuhan untuk pribadi-pribadi yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang terserang sakit jantung, sakit kanker, sakit tumor, sakit asam lambung, sakit GERD. Sakit jiwa, sakit sosial, sakit penyakit Tuhan, luka-luka, luka batin, luka-luka masa lalu, penyakit overthinking, penyakit negatif thinking. Di dalam nama Yesus, kekhawatiran, kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan, lever Tuhan, ginjal, semua Engkau Tuhan yang menyerahkan musuh-musuh kami. Engkau yang menyerahkan sakit penyakit, kanker stadium 1, 2, 3, 4, kanker yang nasofaring Tuhan, kanker ginjal, kanker di paru Tuhan, kanker di payudara, semuanya Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghalaukannya ketika Engkau bangkit, terseraklah segala sakit penyakit di dalam kehidupan kami. Sakit jantung akibat pasang ring dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan pulihkan. Oh Tuhan, kanker diabetes Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala sakit penyakit terorak Tuhan, di bumi dan di surga kami perintahkan Engkau menggantikan Tuhan dengan organ-organ tubuh yang baru. Allah bangkit, terseraklah musuh-musuh kami, segala hutang piutang Tuhan. Oh, kredit macet Tuhan memberkati setiap orang-orang yang berniat untuk menjual Tuhan hasil-hasil lahan, bahkan apapun yang mereka rencanakan, Tuhan memberkati, Tuhan menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka bangkitkan Tuhan di dalam dada dan hati mereka, maka Tuhan menjawab segala doa dan pergumulan mereka. Oh, di dalam nama Yesus, Tuhan bangkit, terseraklah segala musuh-musuh kami, dan hari ini kami percaya kami lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Memberkati Nanghoda Risma dalam keadaan yang kritis Tuhan, pulihkan, Engkau sanggup buat mujizat dalam nama Yesus, bangkitkan rohnya Tuhan,
Tuhan. Biarlah rohnya bernyala-nyala di dalam Engkau. Membangkitkan Oma Eska Tuhan. Bangkit Tuhan, tulang-tulangnya kesehatan, osteoporosis dijauhkan. Diabetes, sakit jantung dijauhkan dalam nama Yesus. Opung Ayu, Opung Herliana diberkati dalam nama Yesus. Kesetiaannya mengiring Tuhan diberkati oleh nama Yesus. Ibu Diana Siahaan dalam nama Yesus. Tante Diana diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Kami sambut berkat firman Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan bangkit. Terseraklah segala musuh-musuhnya. Satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless.